disunahkan kita menziarahi orang sakit. Itu menziarahi orang sakit itu pahalanya sangat besar. Bahkan dikatakan pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Ada yang bisa sholat 1000 rakaat? Tidak bisa. Insyaallah menziarahi orang sakit itu pahalanya 1000 rakaat sholat. Ada yang bilang pahalanya menziarahi orang sakit itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Sakit apa yang disunahkan didoakan Habib? Sakit apa saja, walaupun sakit mata, sakit hati, sakit hati tidak. Tapi menghibur orang mukmin itu ibadah. Idkhalus surur fi qulubil mu'min itu ibadah, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal menziarahi orang sakit itu sunnah. Di samping itu menziarahi orang sakit itu ada adab-adabnya. Tidak duduk lama-lama sama si sakit. Kenapa? Karena si sakit ini mungkin ada sesuatu yang dia tahan, ada yang tidak enak, mungkin ada aroma. Dia orang sakit kan, masya Allah, dalam keadaan mungkin dia mau buang air. Jadi sunnah menziarahi orang sakit itu jangan lama-lama. Datang lihat, as'alullahaladzim, doakan. Yang paling penting datang untuk mendoakan. As'alullahaladzim Rabbul Arsyil Azim ayyashfik 7 kali, ayyashfik atau as'alullahaladzim Rabbul Arsyil Azim ayyashfik. As'alullah diulang sampai 7 kali, doakan seperti itu. Habis itu pulang. Jadi jangan lama-lama, kecuali kalau ada tanda-tanda si sakit ini memang senang atau ingin kita untuk berlama-lama di situ, maka kita sunnah untuk lama-lama. Kemudian kita arahkan dia untuk bertobat, kita ceritakan dia tentang hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, bahwa dengan sakitmu ini Allah ampuni dosa-dosamu. Tidaklah orang diberikan sesuatu yang tidak senang, tidak mengenakkan, sampai duri menyakiti kulitnya itu, melainkan 2 saja, kalau bukan untuk mengampuni dosa, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi dikasih begitu-begitu dia. Sampai kapan? Sampai kalau misalnya sudah ini ya sudah, kita pulang, kita doakan pulang. Kalau kelihatan ada tanda-tanda kematian, namanya istihdar. Apa itu istihdar? Man hadarahul maut wa lam yamut. Orang yang sudah ada, datang kematian tapi belum mati, namanya naza' sakaratul maut. Kalau sudah ada tanda-tanda kematian seperti itu, sunnahnya apa? Kita hadapkan mayitnya ke kiblat dengan apa? Dengan lambung kanannya. Jadi dimiringkan mayit itu seperti dia berada di dalam liang lahat. Sunnahnya seperti itu. Jadi menghadap kiblat. Kalau misalnya kiblat sana, mayitnya dimiringkan pakai lambung kanan, berarti begini. Ditaruh ganjalan di sini, dimiringkan. Ini inamkan, jika memungkinkan apa? Tempat maupun mayitnya. Kalau tidak bisa di atas lambung kanan, boleh di atas lambung kiri. Kalau di atas lambung kanan berarti kepalanya di mana? Di utara ya, barat, timur, utara ya. Kakinya di selatan. Kalau lambung kiri berarti kakinya yang di utara, kepalanya di selatan. Tetap menghadap kiblat. Sunnahnya menghadap kiblat, baik pakai lambung kanan ataupun lambung kiri. Inamkan, sekali lagi saya garis bawahi, jika memang bisa. Kalau tidak bisa pakai lambung kanan atau lambung kiri, maka hadapkan dia ke kiblat ala qafahu. Bagaimana ala qafahu? Kaki-kakinya ini saja menghadap kiblat. Nah, sekarang begini, kita anggap sana kiblat ya. Barat, timur, utara, selatan ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kepalanya sedikit diangkat, diganjal dengan bantal. Diganjal dengan bantal supaya menghadap kiblat kakinya ini. Ini terlentang. Sunnah seperti ini. Kalau tidak bisa kayak tadi, maka sunnahnya seperti ini. Itu sudah jadi mayat atau masih belum, masih si sakit yang sudah nazah sakaratul maut. Sunnah menghadapi orang sakaratul maut. Apalagi yang kita harus lakukan? Ditalqin. Apa itu talqin? Dituntun dia, diajari dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ingat, hanya la ilaha illallah, tidak disunnahkan yang lain-lain. Bahkan kalimat Muhammadur Rasulullah tidak disunnahkan, kecuali kalau yang meninggal tadi, yang sakit ini tadi orang kafir, maka sunnah asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya apa? Supaya dia masuk ke dalam Islam. Ini kan orang Islam memang. Jadi tidak disunahkan zikir-zikir yang lain, hanya la ilaha illallah. Kenapa? Karena supaya masuk dalam hadis Nabi. Nah, Rasulullah bilang, siapa orang yang akhir hayatnya keluar dari dunia, kalimat yang terakhir dia ucapkan, kalimat yang terakhir dia bawa keluar dari dunia, yaitu la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditalkin. Talkin mana sebelah kanan? Oh sini ya. Kita talkin, kita bisikkan kupingnya. Cara mentalkinnya itu tidak di apa orang bilang di jojo terus atau jangan dipaksa. Ayo bilang, ayo sebut, jangan. Nanti dia bilang sebut, baru meninggal. Jadi pelan-pelan saja langsung kita mulai. La ilaha illallah, diamkan sampai dia ucapkan itu la ilaha illallah. Kemudian di dalam mentalkin itu tidak dianjurkan yang mentalkinnya itu orang yang ada hubungan dengan tarikah, orang yang ada hubungan dengan warisan. Artinya bukan, kalau bisa orang lain yang mentalkin. Kenapa? Kalau keluarga nanti dia berpikir, kalau misalnya anaknya, bapaknya yang sakit, anaknya yang talkin, akhirnya timbul perasaan, ini dia mau saya mati barangkali ini supaya dapat warisan. Tidak, saya tidak mau bilang. Akhirnya itu. Atau misalnya yang sakit istri, yang talkin suami, la ilaha illallah. Oh, siapa nggak mau kita mati supaya nggak mau kawin lagi? Tidak, saya tidak mau bilang. Jadi jangan. Kalau bisa orang lain yang tidak ada hubungannya dengan itu, tidak ada hubungannya dengan warisan, tidak ada hubungannya dengan perasaan, jangan. Kalau memang artinya bukan harus, tidak. Kalau misalnya memang ada orang lain suruh talkin. Jadi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah itu lebih ringan. Kalau misalnya dia sudah ucapkan la, mati, berarti sudah, itu sudah la ilaha illallah, dakhalal jannah, sudah husnudzan billah, sudah. Tidak boleh kita hukumi orang, wah ini berarti matinya suul khatimah ini. Enggak boleh, itu urusannya Allah. Yang dia mengucapkan itu la ilaha. Bahkan kalaupun dia bilang la ilaha, tidak ada Tuhan, mati, berarti itu sudah masuk la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia mengucapkan, ternyata kontrak rohnya sudah habis. Jadi ditalkin la ilaha illallah, pelan, diam, tenang. Kemudian satu, ketika ada orang nazak dalam rumah, ada orang, lupa tadi itu baca ya. Tidak apa-apa sedikit nanti memandikan boleh itu. Ketika ada orang nazak sakaratul maut di dalam rumah, itu tidak boleh, kalau bisa ya, di dalam rumah itu jangan ada satupun orang dalam rumah itu yang membuka aurat. Istrinya suruh pakai kerudung, tutup aurat. Anak-anaknya suruh pakai kerudung semuanya. Kalau ada gambar-gambar khali'ah, ada foto-foto yang tidak pakai jilbab atau yang membuka aurat, turunkan semuanya, tutup, bungkus, sembunyi dalam lemari. Kenapa? Supaya yang diharapkan ketika orang tua kita dicabut rohnya, yang masuk di dalam rumah malaikat rahmat. Perlu kita ketahui, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam satu rumah kalau di situ ada gambar yang tidak menutup aurat. Begitu juga ada orang di dalam rumah yang tidak menutup aurat. Jadi berbungkus memang semuanya. Kemudian kita talqin la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan walaupun sekali la ilaha illallah, sudah cukup, diam. Jangan lagi diperdengarkan dia kalimat-kalimat. Ambil dulu. Jangan lagi ada obrolan-obrolan urusan dunia di dalam situ. Tidak usah bicara toko, tidak usah bicara pohon kelapa. Ini orang sudah dia bilang la ilaha illallah, babisi misalnya, bagaimana pohon kelapa sudah dipanjat, dia dengar yang dia bilang pohon kelapa. Orang nazak itu dalam keadaan yang sangat berat. Jadi jangan ada kalimat-kalimat. Kalaupun ada zikir-zikir saja di dalam situ, kita bacakan surah Yasin, kita bacakan surah Ar-Ra'du, itu sunnah semua itu, sampai dia menutup usia. Kalau dia meninggal berarti dia membawa kalimat tahlil. Kalau misalnya dia bicara, biar dia bicara, habis itu ditalkin lagi. Misalnya dia tanya, mana anak saya, panggil anaknya kalau ada. Kalau belum ada dikasih tahu, anakmu tidak ada. Nanti talkin lagi la ilaha illallah. Bagaimana caranya sampai yang dia bawa kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Atau dia minta minum. Kalau minta minum, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib kita kasih minum. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada iblis, syaitan datang membawa air untuk tukarkan sama keimanannya. Makanya kita orang yang ada di sampingnya ketika dia bilang haus atau minum, wajib kasih minum.
Itu ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Kemudian ketika dia meninggal dunia, nah ini sekarang itu tadi nazak ya, sakaratul maut, meninggal dunia, ternyata meninggal dunia. Yang pertama sekali dilakukan adalah pejamkan matanya, tutup. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Oh ternyata tidak bisa tertutup Habib, kan ada biasanya begitu. Nah ini juga kalau misalnya kita lihat ada mayat yang matanya terbuka atau mulutnya menganga, lantas kita bilang neraka, oh tidak boleh. Jangan, urusan neraka itu hak prioritasnya Allah. Kita selalu husnudzon bi ibadillah. Kita saja selalu berprasangka baik saja. Kalau misalnya sakitnya dalam keadaan tidak selamanya orang mati dalam keadaan menderita itu masuk neraka. Karena bisa jadi itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar ustadz ceramah begitu. Orang kalau matinya sakit, oh neraka, oh tidak boleh begitu. Kalau matinya senyum, masuk surga. Bagaimana kalau orang kafir kebetulan matinya senyum, apakah masuk surga? Allah tahu cara. Ada orang kafir mati dalam keadaan senyum, mungkin ada dia punya amal baik, amal kebaikannya. Allah tidak ingin berikan di akhirat, dibalas di dunia, dikasih senang matinya. Tapi ada orang rajin ibadah, rajin sholat, matinya sakit, bukan berarti dia masuk neraka. Mungkin Allah memang tidak mau dia itu diazab setelah itu, makanya dikasih sakit dia punya meninggalnya supaya apa? Supaya diampuni semua dosa-dosanya. Jadi tidak boleh kita suudzon, berprasangka sama kalau misalnya kita lihat ada yang terbuka seperti itu, ditutup, tidak mau, ternyata masih terbuka, pakai kain atau kapas pakai air hangat, jangan air panas, air hangat dicuci ini, dia punya kelopak mata ini. Kalau masih belum tertutup juga bisa pakai lengannya ini ditarik, lengan sama jempol kaki, ya, tariknya bersamaan, insya Allah tertutup itu. Kalau sudah tertutup, artinya sudah, ya apa lagi yang harus kita lakukan? Yang saya bilang tadi yang paling penting, talyinu mafasilihi, melenturkan sendi-sendiannya mayit. Ini saya lihat kayaknya kita orang tidak pernah pakai itu. Makanya ketika memandikan mayit itu selalu kaku. Apa tujuannya ini melenturkan persendian mayit? Supaya mayitnya tidak kaku. Ketika roh baru keluar ini kan badannya mayit masih hangat ini, masih panas. Kita lenturkan dia punya persendian, dimulai dari kepala. Kepalanya kita ini miringkan begini, kembalikan, bergerak sendiri mayatnya. Senyum sedikit. Kasih begini, itu semua persendian, jari-jarinya, pergelangan, kemudian dari pergelangan ke siku, ya, siku ke bahu, terserah mau berapa kali. Kaki juga begitu, kakinya pakai celana, ini begini, dari lutut ke punggung diginikan ini. Jadi jangan bilang kasihan mayitnya gini-gini, bukan masalah itunya. Kalau sudah kita lakukan seperti ini, insya Allah sampai akhir ini mayat ini tidak kaku. Ketika dimandikan nanti enak, dibolak-balikkan, itu enak, tidak susah. Kalau sudah dia begini kan susah mau dimandikan. Jadi dilenturkan dia punya semua persendiannya. Habis itu diikat, dilepaskan dulu pakaiannya. Ini orang yang dalam keadaan baru meninggal dunia. Jadi pertama sekali dilakukan ketika orang baru meninggal dunia, pejamkan matanya, lenturkan persendiannya. Dua itu saja. Dua-dua. Sebelah saja Pak. Enggak, dua-dua. Kiri juga begitu. Ya, kiri. Oke, kita ini semua berarti ke bahu, ya. Ini juga kaki berarti. Badannya. Oh iya, badannya nanti didudukkan. Lagi kemarin sudah semua marah. Nah, itu lagi masalahnya. Orang karena kasihan tidak tahu. Kita habis sakaratul maut kan. Begitu kan nanti saudaranya marah. Harusnya dijelaskan. Kalau kita bisa jelaskan dengan ini dianjurkan seperti ini supaya ketika dimandikan itu tidak kaku dan lebih enak. Dudukkan, didudukkan.
Ya, dikasih duduk begini, maksudnya kasih tenang. Karena nanti kan ada dikasih duduk. Baring, kembalikan lagi. Ini di lantai ya. Posisinya di kasur atau di mana ya, atau di lantai. Bukan di atas meja. Ini buat anu saja. Kemudian dibungkus mayitnya, tutup. Mana penutupnya? Sudah ada semua disiapkan? Jadi dalam mayit ini dari awal meninggal sampai akhir dimandikan itu selalu dalam keadaan tertutup. Tidak boleh terbuka. Baik itu auratnya maupun selain aurat. Ingat, memandang mayit selain aurat hukumnya makruh. Adapun auratnya hukumnya haram. Ini menutupnya dengan kain yang ringan, kain yang tipis. Ya, ditutup dengan kain yang tipis. Nah, setelah ditutup ini dilepaskan pakaiannya. Jadi mayit itu sebelum dilepaskan pakaiannya ditutup dulu, jangan ditelanjangi mayitnya. Nah, kita kadang bahkan mayit itu dimandikan dalam keadaan telanjang. Itu waduh, haram itu. Jadi ditutup, dicopot pakaiannya, dibuka satu-satu, baik bajunya maupun celananya. Bagaimana kalau digunting? Tidak boleh digunting. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan tarikah, peninggalan. Kalau memang tidak bisa Habib, misalnya bajunya ketat sekali, celananya ketat sekali, tidak bisa dibuka, ini harus digunting. Temui semua ahli warisnya, karena itu hak. Saya ini baju-baju saya, sarung-sarung saya ketika saya masih hidup. Ketika saya meninggal dunia, baju ini bukan milik saya, tapi milik orang lain. Siapa? Istri saya, anak saya, bapak saya, ibu saya. Jadi berhubungan dengan itu. Kalau mengambil haknya orang, merusak haknya orang, itu syariat sangat. Jadi temui ahli warisnya. Bagaimana kau punya orang tua ini tidak bisa dibuka pakaiannya kecuali memang harus digunting. Kalau orang bilang gunting, silahkan, baru boleh kita gunting. Tapi kalau ada ahli waris yang masih mahjur alaih. Apa itu mahjur alaih? Seperti anak kecil, kayak begini misalnya, yang kecil-kecil masih belum balik. Itu tetap tidak boleh digunting. Tapi memang ini harus digunting. Maka bagaimana? Boleh digunting. Ke sini kita. Boleh digunting. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, memang harus digunting. Boleh digunting, tapi mengguntingnya itu di sini, di tempat yang berjahit ini. Digunting di sini, baru dicopot. Supaya kenapa? Nanti dijahit lagi untuk diwariskan sama ahli warisnya. Lepas pakaiannya. Setelah dilepas pakaiannya, sudah dalam keadaan telanjang ini, diikat. Kalau ditarim itu yang diikat itu ini. Mana anu? Yang pendek. Cari yang pendek. Nah, ini bisa. Ini. Kalau ditarim itu yang diikat jempolnya. Orang tarim itu yang diikat jempol. Artinya kalau di pergelangan boleh, mau di jempol, mau di pergelangan. Kalau kita orang di sini pergelangannya bisa. Kalau ditarim itu orang yang diikat jempolnya. Kemudian kakinya juga begitu, jempolnya diikat. Ikat ini. Kemudian kepalanya diikat supaya tidak menganga. Ikat arah kepala gitu. Setelah itu boleh ditutup lagi kembali, ya. Diletakkan benda yang agak berat di perutnya. Apa saja, mau gunting, cermin. Kalau bisa jangan Al-Quran, jangan mushaf. Mushaf makruh. Takutnya apa? Takutnya kena sama najis. Kenapa ditaruh pengganjal di sini? Supaya mayitnya tidak kembung. Kalau dia kembung nanti menggelembung ini perut ini. Susah nanti waktu mau dikasih keluar soraknya geluduk, pindah-pindah begitu dia. Makanya taruh ya sesuai anu juga, sesuai perut juga. Kalau orangnya perutnya besar ya agak lebih berat. Kalau yang normal-normal taruh gunting, boleh gunting atau cermin. Setelah itu sekarang baru memandikan.
Ya. Waktu diletakkan, dihadapkan ke kiblat, diingatkan apanya? mayatnya. Oh iya, posisi ini, posisi sakit tadi itu dalam keadaan kakinya menghadap kiblat. Kan kalau tidak bisa menghadap kiblat pakai lambung kanan, lambung kiri tidak bisa, maka ala qafah. Ini anggaplah ini kiblat, kakinya di sini. Sekarang iya. Berarti apa? Memandikan sekarang. Nah, sekarang memandikan. Ya, diangkat. Ingat, sebelum mengangkat itu kainnya ini kurang lebar sebenarnya ya. Sebenarnya biar kain begini bisa. Kain biasa yang begini saya pakai bisa. Jadi dilapis begini dia kalau kain biasa itu. Begini berarti dia menutupnya. Dua ya. Ini kain biasa ya. Jadi dua dia. Satu, dua atau bisa sampai tiga bisa. Panjang. Oh, panjang juga. Oh, sudah boleh, ini sudah. Ini sudah. Cuman kalau bisa ini saja. Agak lebar. Ingat, sebelum mengangkat mayit itu ini dimasukkan ini. Apa ini? Paku. Ini dimasukkan. Iya, nanti di akhir itu. Disampaikan. Yang mana? Sekitar mayat. Oh iya. Itu di akhir ada juga nanti. Jadi dari mayit tidak apa-apa, lewat saja, tidak apa-apa. Nah ini kenapa begini? Supaya ketika mengangkat mayit itu tangan kita ini tidak bersentuhan sama kulitnya mayit. Ini kan mayitnya kan telanjang ini. Kalau kita langsung angkat begini berarti tangan kita bersentuhan sama kulitnya mayit. Menyentuh mayit secara langsung tanpa hail selain aurat hukumnya makruh. Adapun auratnya hukumnya haram. Hukumnya haram kalau pegang auratnya secara langsung. Makanya dikasih begini, baru diangkat. Kemudian orang yang memandikan mayit ini kalau bisa jangan rame. Biasanya kita orang kalau ada orang meninggal semua mau masuk ke dalam situ. Dan sunnah dalam memandikan mayit itu di tempat yang sepi, tempat yang tertutup. Kalau misalnya di tempat yang terbuka, taruh tirai lalu beratap. Dan yang masuk itu tidak boleh rame, tidak boleh banyak orang. Minimal 4 orang, minimal. Kenapa minimal 4 orang? 1 ghasil. Ghasil itu orang yang memandikan. 3 mu'inah, orang yang membantu membolak-balikkan. Kalau bukhur tadi itu dari awal meninggal dunia, sunnah itu kita bakar bukhur, wangi-wangian. Terutama pada saat memandikan nanti, itu lebih ditekankan lagi supaya tidak ada aroma-aroma yang tidak sedap. Dari awal meninggal itu sudah sunnah itu bakar dupa, kemenyan atau apa saja yang sifatnya wangi. Kemudian angkat. Ayo boleh. Siapa semua muinahnya tadi malam? Ayo, mana Ami Muluk? Kalau mengangkat biar lebih tidak apa-apa. Mayat bilang sakit Jadi tidak bersentuhan ya kulitnya sama. Kami Yusri. Siapa? Iya, angkat saja dulu, tes. Kepala lebih. Oke, stop, sudah boleh. Ya. Dalam posisi dalam mengangkat mayit ini tidak boleh posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki. Kenapa? Nanti izrak lil mayit, menghinakan mayit. Dan itu hukumnya haram. Kalau bisa kepalanya lebih tinggi dari kakinya. Diangkat lalu diletakkanlah di ini namanya muktasal. Muktasal, tempat untuk memandikan mayit. Dan yang paling bagus memang sebenarnya ini. Daripada di pangku atau di apa. Kalau pangku itu nanti kita pasti kena airnya. Bukan lagi kena percikannya. Sedangkan ini saja nanti ada kriterianya muktasal yang bagus itu, yang memiliki pembuangan supaya apa? Supaya kita tidak kena percikan. Kalau pangku bukan lagi cuma kena percikan, kita orang memang tak siram 1 kali itu. Bahkan kalau mengeluarkan najis pasti kena najisnya. Cuman ini muktasalnya sebenarnya terlalu tinggi. Harusnya dia kalau bisa lebih rendah sedikit dari ini. Karena ketika mayit nanti didudukkan, kakinya kita ini ikut naik di atas muktasal, menyandarkan mayit ke lutut. Tapi nanti itu di sini. Ini terlalu tinggi ini. Kalau bisa muktasalnya lebih rendah dari ini, kemudian posisi kepalanya lebih tinggi. Ini kan rata ini. Harusnya posisi kepala lebih tinggi daripada posisi kaki. Angkat mayit, pindahkan ke sini. Ayo mayit kedua.
Ayo Ustaz Toman boleh? Hah?